Akhirnya Bella mengakui perselingkuhannya bersama dengan Zaki setelah resmi diceraikan oleh Aksa. Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, jadi memang akan banyak kejutan yang akan terjadi pada episode malam ini. Seperti yang teman-teman dengerin barusan, kalau pada akhirnya Bella terpaksa harus mengakui semuanya. Nah, sebelumnya tuh teman-teman, Aksa ini kan udah punya bukti ya CCTV ketika bagaimana kelakuan Bella dan juga Zaki tertangkap di CCTV. Sehingga inilah yang bikin Aksa marah dan benar-benar yakin kalau memang mereka berdua tuh berselingkuh dan sengaja mensabotase Aksa dalam tanda kutip. Sehingga ya udah gak ada bisa lagi yang ditahan-tahan gitu loh. Pada intinya Aksa di sini bener-bener marah, ngamuk, dan gak bisa lagi menahan emosinya. Nah, setelah itu teman-teman, Aksa memutuskan untuk pulang ke rumah. Tentu setelah happy bareng ya bersama dengan Amira, karena ya mau gimana ya, karena cuman Amira yang bisa bikin Aksa tuh happy juga. Sehingga Aksa pun ketika nyampe ke rumah tuh masih kesal sama Bella, cuman akhirnya terhibur juga karena ada Amira. Nah, setelah sedikit terhibur oleh Amira juga dan sampai di rumah, akhirnya dibongkar semua lah oleh Aksa video tersebut. Dan Bella masih aja ngelak. Ya, orang-orang seperti Bella, karakter yang seperti Bella ini memang gak mudah untuk dibikin jujur. Pasti ada pembelaan lagi, meskipun udah jelas-jelas ada videonya, ada pengakuannya di video tersebut dan lain sebagainya. Bahkan peluk-pelukan, sender-senderan. Ini kan udah pertanda banget lah kalau ada sesuatu antara mereka berdua. Terlebih lagi karena percakapannya ini bisa didengar. Alhasil ya inilah yang akhirnya bikin Aksa pun juga gak mau lagi kompromi nih. Gak mau lagi kompromi kepada Bella. Nah, hingga pada akhirnya Aksa pun memberitahu semua ini kepada Bastian Radian. Sebenarnya sih bukan ngeberitahu, lebih tepatnya Pak Bastian yang nguping. Lalu melihat video semuanya dan akhirnya Pak Bastian pun memaksa Aksa untuk menceraikan Bella saja karena memang gak ada lagi yang harus dipertahankan. Maksudnya anak yang dikandung Bella gak tahu itu anaknya siapa. Terus juga Aksa pun sekarang udah punya Amira yang udah jelas-jelas baik, jadi gak perlu lagi mikirin Bella. Memang alasan Bella nanti pasti akan bilang kalau Bella ini masih mengandung anaknya. Dan juga kalau lagi mengandung gak boleh diceraikan. Ya tetap gak bisa teman-teman, karena kan ini sudah berselingkuh. Lalu juga anak yang dikandung Bella ini kalau memang benar masih ada ya itu kan harus dites DNA juga. Sehingga pada akhirnya hal ini justru malah tidak mengurungkan niatnya Aksa dan juga Bastian untuk menghancurkan Bella dan mengusir Bella dari rumah. Nah, dari sini aja kita udah bisa melihat strukturnya bahwa memang udah gak mau lagi ada perdebatan gitu. Udah capek juga, Bastian capek, Aksa pun juga capek, pengen bener-bener menyelesaikan semua ini dengan sangat bijak dan sangat baik. Pokoknya yaudahlah, gimana caranya cerai. Setelah itu usir Bella dari rumah karena memang gak ada cara lain. Kita semua tahu teman-teman bagaimana licik dan jahatnya Bella. Aksa kan udah tahu juga. Maksudnya Aksa pun juga gak bisa tutup mata. Dan bayangin Aksa aja sampai bilang beberapa hari yang lalu gak bisa bohongi dirinya sendiri. Itu saking denialnya mencoba untuk menalar apakah ini benar atau enggak gitu. Bahkan diri sendiri aja tuh udah gak bisa dibohongin. Maksudnya gimana? Misalnya kayak gini, ketika kita ngelihat teman kita misalnya berselingkuh sama orang lain atau punya masalah besar, kita biasanya bakal bilang secara gak sadar kepada diri kita, oke, anggap aja teman kita baik gitu. Padahal jahat gitu. Nah, Aksa tuh mencoba kayak gitu. Nggak kok, Bella baik, nggak mungkin selingkuh secara nggak sadar. Namun pada akhirnya ngebohong sama diri sendiri pun juga nggak mampu. Karena memang udah seterang itu faktanya. Bahkan Aksa aja yang bisa dikatakan serobot itu, sekaku itu, meskipun awalnya sulit menerima fakta ini, akhirnya apa? Akhirnya apa coba? Lihat sendiri kan seperti apa?
nggak mau lagi mempertahankan rumah tangganya. Gimana caranya ya? Udah akhiri saja gitu. Dan ini tuh bener-bener menunjukkan siapa Aksa yang sebenarnya. Senang sih teman-teman. Maksudnya Aksa akhirnya keluar dari zona yang bikin Aksa nggak nyaman juga. Lalu juga kedekatannya bersama dengan Amira pun juga luar biasa. Sehingga bener-bener nggak sama sekali apa ya, bisa dikatakan kayak dibilang sedih tapi nanti bakal banyak happy-nya juga nih Aksa, karena kan akan terus bersama dengan Amira. Lalu juga Bastian pun juga support 100%. Jadi pada akhirnya ya Bella pun justru harus menangis melihat bagaimana semua orang yang support Amira bersama dengan Aksa. Ya memang udah jalannya aja ya teman-teman. Maksudnya Bella pun juga udah terlalu jahat gitu loh. Harusnya sadar diri lah minimal. Cuma kan ya susah karena memang dari awal pun juga seperti yang kita ketahui bersama, memang ketika dulu sebelum menikah dengan Aksa pun juga memang sudah merencanakan semua itu. Jadi memang dari awal nggak ada cinta di sana, nggak ada rasa di sana, nggak ada perasaan di sana. Jadi ketika hingga saat ini ya akan terus seperti itu. Cuma kan Aksa capek juga lihat mutasi rekening isinya transferan semua kepada Zaki. Lalu juga semua perhiasan dijual. Pokoknya semua fakta-fakta yang terang benderang ini tuh diperlihatkan di depan Pak Bastian Rahadian. Tujuannya apa? Supaya semua orang tahu. Kenapa? Karena Aksa sadar Bella ini udah keterlaluan. Kalau cuman Aksa yang beresin berdua aja, memang secara attitude bagus. Karena kan kalau suami istri ada masalah, baiknya sih di suami istri aja berisiknya gitu. Jangan sampai keluar dari suami istri berisiknya. Cuman kan di kasusnya Aksa sama Bella ini tuh berbeda. Sehingga hal inilah yang pada akhirnya membuat Aksa pun terpaksa ngebongkar semua ini, meskipun itu di depan Hilda, Reno, bahkan juga Zora. Ya mau gimana ya teman-teman, udah capek juga. Belum lagi yang uniknya adalah kita akan melihat teman-teman, tentu saja bagaimana Bella yang bakal dihina, dikompor-komporin oleh Hilda. Bahkan bisa dikatakan seperti nggak berkutik lagi lah, terdiam dan lain sebagainya. Bastian pun juga sama. Bastian sih yang bakal lebih ngamuk ya, yang lebih marah. Kalau kayak Hilda gitu kan cuman kompor-kompor aja gitu, manasin aja supaya bikin Bella tuh semakin pusing gitu loh. Dan good job buat Aksa, keren banget karena memang inilah yang dibutuhkan oleh Aksa sebagai laki-laki. Jangan pernah mudah percaya, jangan pernah gampang terlalu baik sama orang lain meskipun kepada istri sendiri. Dalam konteks ini itu adalah Bella, karena terbukti Bella totally sudah mengkhianati Aksa secara gamblang. Bahkan bisa dikatakan udah bukan secara gamblang lagi, tapi benar-benar parah banget. Sehingga ini akhirnya menyadarkan Aksa, bikin Aksa pun juga tenang teman-teman. Masalahnya support dari Amiranya pun juga besar, luar biasa banget. Di video sebelumnya aja Mimi kan udah bahas ya, kalau mereka tuh masih agak canggung pegangan tangan. Kadang maaf ya Pak Aksa, maaf ya Amira gak sengaja gitu. Kalau sekarang tuh kayak udah cuek aja pegangan tangan, rangkulan, pelukan tuh udah bener-bener terbuka aja. Karena memang kan ya apa yang tidak pernah Aksa temukan saat masih dalam tanda kutip sehat pernikahannya bersama dengan Bella, kan gak pernah nemu apa-apa nih yang baik-baiknya. Aksa nemuin semua itu di Amira. Dan Amira menemukan sosok dewasa yang luar biasa tuh ada pada Aksa. Jadi akhirnya apa? Match nih mereka, klop banget. Sehingga hal inilah yang bikin chemistry mereka berdua tuh semakin erat, dekat, dan bukan tuh tak terpisahkan. Belum lagi ikatan batin yang begitu kuat antara Aksa, Amira, hingga anak yang dikandung Amira. Ini semakin melengkapi kebahagiaan, kemesraan mereka berdua. Sedangkan Bella nangis di pojokan, gak tahu mesti ngapain. Akhirnya harus ditendang dari rumah. Syukurin aja, karena memang orang jahat pasti akan berakhir buruk. Gak mungkin juga orang seperti Bella
ngedapetin apa yang ia mau. Ya walaupun kemarin-kemarin sempat menang lah, tapi namanya orang jahat kan pasti bakal kalah juga. Di awal doang tuh gertak-gertak, tapi akhirnya apa? Diceraikan dan diusir juga. Gimana teman-teman, seneng gak dengan kabar ini? Coba kalau seneng boleh komen di bawah ya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.